Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan perkuliahan pertemuan kedua untuk filsafat agama. Hari ini saya akan mencoba menjabarkan kelanjutan dari materi yang pertama mengenai filsafat agama. Filsafat dan agama, yang mana kedua hal ini, filsafat dan agama, itu sangat mewarnai dunia. Kalau kita ingin mengkaji keduanya, orang berani mati karena agama. Seseorang rela mengorbankan harta, pikiran, tenaga, dan nyawa sekalipun untuk kebenaran agama itu, untuk kepercayaan agama itu. Filsafat yang meyakini tentang kebenarannya, seperti apa yang dialami oleh Socrates, seorang filsuf besar yang rela meminum racun demi mempertahankan kebenarannya. Disinilah titik tekan filsafat dan agama, keduanya sama-sama mencari substansi kebenaran itu sendiri. Istilah filsafat dan agama itu sendiri istilah filsafat dan agama yang harus Anda pahami mengandung pengertian filsafat berasal dari logika atau rasional, sedangkan agama itu bersumber dari wahyu. Cara kerja filsafat dan agama berbeda. Filsafat cenderung dengan mencari kebenaran itu tolak ukurnya dari akal, sedangkan agama mencari tolak ukur kerjanya dengan pengalaman. Filsafat membahas sesuatu mengenai tentang kebenaran yang dapat diukur, apakah itu logis atau tidak. Sedangkan yang perlu kita garis bawahi mengenai agama, tidak selalu mengukur kebenaran itu secara logis, tetapi pada aspek-aspek yang paling utama, yakni agama tidak terlalu memperhatikan aspek logisnya, karena di sini menggunakan personality belief yang kemarin sudah kita bahas. Maka dari kedua substansi itu, perbedaan menimbulkan konflik berkepanjangan antara filsafat yang berpikir logis dan agama yang bersifat wahyu. Tetapi kalau kita memperhatikan kedua hal tersebut, para filsuf muslim itu sendiri sudah mencoba mengawinkan, menggabungkan titik temu antara filsafat dan agama. Di dalam agama Islam sendiri, kata filsafat itu tidak terdapat, tetapi padanan kata falsafah, fa'lala, yang mengandung arti kebijaksanaan, di dalam ayat Al-Quran sendiri itu terdapat kata hikmah. Hikmah itu sendiri bukan kita definisikan kepada suatu hal yang Anda terminologikan pada saat ini, seperti seseorang akan mendapat hikmahnya, bukan seperti itu, tetapi substansi pada esensi mencari kebenaran itu sendiri. Kalau kita ingin membahas dari hubungan filsafat dan agama, coba kita flashback apa yang dikemukakan oleh para filsuf muslim itu sendiri. Di dalam artikelnya Profesor Dr. Mukhtasar Samsudin, seorang dosen filsafat agama di Gajah Mada, mengatakan
yang ditulis artikelnya pendekatan historis komparatif. Ini mengungkapkan bagaimana khasanah pemikiran Islam secara epistemologi membangun peradaban dunia, terutama apa yang disampaikan oleh Ibnu Rus dan Ibnu Taimiyah, penggunaan akal untuk mencari kebenaran wahyu itu sendiri. Ibnu Rus menggunakan pendekatan hubungan etisal, sedangkan Ibnu Taimiyah itu menggunakan argumentasi terma muwafakat, kesesuaian antara akal dan wahyu. Kalau kita melihat dari epistemologi Islam itu sendiri mengindikasikan Al-Quran sebagai wahyu dan akal untuk mencari kebenarannya. Sedangkan kalau kita melihat dari pernyataan Ibnu Rus, untuk mencari sebuah kebenaran kita harus memakai dua alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni akal dan nakal. Akal ini adalah prinsip akal dan nakal ini adalah wahyu. Jadi menurut berbagai filsuf muslim itu sendiri mengatakan akal dan wahyu itu tidak bertentangan. Agama sebagai objek dalam filsafat agama itu filsafat untuk mencari kebenaran substansi dalam agama itu sendiri. Sekarang kita masuk kepada definisi filsafat agama. Tolong diperhatikan bagi kita sebagai mahasiswa yang mempelajari filsafat agama. Setelah kita mengerti di pertemuan pertama definisi filsafat dan agama, mari kita gabungkan apa sih pengertian dari definisi filsafat agama. Filsafat agama adalah suatu usaha yang membahas unsur-unsur pokok-pokok agama menggunakan metode filsafat. Metode filsafat itu bersifat rasional, universal, menyeluruh, radikal, sistematis, dan tentunya logis. Tetapi kita harus berbicara tentang teoritis apa yang dikatakan oleh Pak Harun Nasution. Filsafat agama itu sendiri berpikir tentang dasar-dasar agama menurut logika yang logis. Terbagi menjadi dua bentuk menurut Pak Harun Nasution. Yang pertama, pemikiran yang membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis tanpa terikat ajaran dogmatis suatu agama. Karena di sini filsafat agama tujuannya untuk mencari kebenaran agama itu sendiri. Itu menurut Pak Harun Nasution. Yang kedua, filsafat agama itu sejatinya membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis. Maksudnya apa? Menyatakan suatu kebenaran dalam agama atau sekurang-kurangnya menjelaskan apa yang diajarkan agama itu tidak mustahil atau tidak bertentangan dengan logika kita. Seperti dasar-dasar agama yang membahas tentang ketuhanan, roh manusia, kehidupan abadi, hubungan manusia secara vertikal, hablum minallah yang sering kita ketahui, kejahatan, hidup setelah mati, dan lain-lain. Oleh sebab itu, saya menggarisbawahi filsafat agama adalah berpikir kritis dan analitis yang mengkaji aturan logika mengenai dasar-dasar agama. Saya ulangi,
Filsafat agama, konklusinya dari pemikiran Pak Harun Nasution adalah berpikir secara kritis logis menurut aturan logika yang secara mendalam mengenai tentang dasar-dasar agama. Kalau kita melihat ya, tokoh lain misalnya, Mulder mengatakan filsafat agama merupakan bagian dari filsafat ketuhanan, terintegrasi dari filsafat ketuhanan. Filsafat yang membahas secara sistematis hubungan manusia dengan makrokosmos, bahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Ini yang Anda perhatikan. Geddes MacGregor, saya mengungkapkan Geddes MacGregor merupakan seorang ahli filsuf agama, mengatakan pembahasan filsafat agama pada kejelasan memiliki hal yang menarik dalam hati antara agama dan berpikir mengenai tentang suatu substansi agama. Geddes MacGregor mengatakan aktivitas hati. Kalau filsafat membahas ya, aktivitas akal, ini menarik. Artinya pendekatan secara intelektual terhadap agama tidak akan memuaskan hati, karena pendekatan intelektual akan memuaskan akal. Ya. Jadi kalau Anda dengan rasionalitas, dengan keyakinan apa yang kita rasa sebagai muslim, belum tentu apa yang dirasakan oleh seorang Nasrani. Makanya disinilah kita belajar filsafat agama untuk memahami substansi kebenaran pada personality belief itu sendiri. Objek material filsafat agama dan objek formal filsafat agama. Yang hendak kita perhatikan dalam materi ini, kalau kita merujuk dari objek material filsafat, ilmu filsafat, segala sesuatu yang ada dalam pikiran, ada dalam kemungkinan, ada dalam kenyataan. Sedangkan objek formal filsafat itu adalah sudut pandang yang menyeluruh dari objek material tersebut. Maka kalau kita melihat agama merupakan ya, suatu keyakinan dari manusia kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, dalam arti di sini Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Kita belajar memahami berbagai ya, apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, termasuk kita harus memperhatikan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia sendiri, apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka objek material filsafat agama adalah baik secara metafisik maupun fisik di dalam agama itu sendiri. Jadi filsafat itu metodenya, agama sebagai objeknya. Dalam arti yang mungkin Anda harus pahami, jadi objek material filsafat agama lah material dan metafisik dan fisik, yang nampak dan tidak nampak itulah adalah objek kajian filsafat agama yang berkenaan dengan dasar-dasar agama. Objek formal dari filsafat agama, sudut pandang yang menyeluruh, berpikir secara rasional, logis, bebas, objektif, dan radikal mengenai dasar-dasar agama secara utuh. Maka dalam catatan Bapak, berpikir secara bebas dalam membahas dasar-dasar agama terbentuk dalam dua hal. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Yang pertama, membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis, tanpa terikat ajaran-ajaran dan tanpa ada tujuan untuk menyatakan kebenaran suatu agama. Jadi kita pada zero position untuk mencari suatu kebenaran itu sendiri. Yang kedua,
membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis dengan maksud untuk menyatakan kebenaran ajaran agama. Sekurang-kurangnya untuk menjelaskan apa yang diajarkan agama bertentangan tidak dengan logika. Dalam pembahasan semacam ini, ya, seseorang masih terikat pada ajaran-ajaran agama yang bersifat dogmatis. Lantas, apa sih hakikatnya filsafat agama pembahasan kita hari ini? Yakni membahas secara mendalam tentang ajaran dasar agama. Apa sih Pak ajaran dasar agama itu? Ajaran agama ya mengenai tentang Tuhan. Kalau dalam agama Islam, tauhid. Karena Tuhan merupakan pembahasan pokok dalam filsafat agama. Tuhan tidak didasarkan pada suatu hal yang sakral, tetapi dia menyatakan dirinya pada hal-hal yang profan nyata sebagai bentuk eksistensinya Tuhan terhadap makhluknya. Dalam filsafat agama tentu berbeda dengan filsafat ketuhanan. Argumentasi metodisnya yang dibangun oleh filsafat agama bukan hanya pada segi argumentasi mengenai eksistensi Tuhan, tetapi bagaimana argumentasi orang-orang yang meragukan keberadaan eksistensi Tuhan. Mungkin Anda sering mendengar berbagai kritik God is dead. Apa yang dikatakan Nancy, sehingga orang-orang di barat tidak meyakini keberadaan Tuhan. Padahal manusia sejatinya membutuhkan Tuhan. Kalau dari berbagai informasi yang kita dapat, tentu adanya manusia, tentu adanya yang menciptakan. Tidaklah mungkin manusia ini tanpa dilahirkan oleh sosok ayah dan ibu. Inilah yang dikatakan teori permulaan. Untuk itu, cukup sekian dari pertemuan kita, pembahasan kita mengenai filsafat agama dalam pertemuan kedua. Silakan dicatat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.